Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Danang Prasetyo di podcast The Best. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah pendapat saya atau sebuah ulasan saya tentang hak minoritas terkait multikulturalisme. Teman-teman pastinya tahu dong apa itu multikulturalisme. Tapi di sini aku gak akan menjelaskan tentang multikulturalisme. Di sini aku akan menjelaskan apa sih dampak dari multikulturalisme, isi, serta bagaimana kita cara mencegahnya. Oke, kita langsung saja. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang paling kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut diketahui dengan istilah masyarakat multikultural. Ya, hari ini cukup ramai ya diberitakan banyak sekali etnis muslim yang sebagai korban. Setidaknya korban yang jatuh telah mencapai ratusan jiwa. Wow, itu sangat menyedihkan ya kawan-kawan. Apakah kelompok minoritas memang selalu ditakdirkan untuk menanggung kebiadaban dan diskriminasi dalam sebuah tatanan negara? Secara idealita, negara sejatinya mesti berdiri di atas semua golongan, baik mayoritas maupun minoritas. Dengan kata lain, menjadi pelindung semua warganya dengan mengabaikan agama, etnik, ras, dan bahasa. Selain itu, bagaimana kita memahami hak-hak minoritas? Kita harus selalu memahami, karena ini untuk mewujudkan perlindungan buat mereka. Ya, sudah jadi rahasia umum lah bahwa Indonesia adalah hamparan masyarakat heterogen yang sedang terus-menerus mendefinisikan dirinya. Yang dikenal sebagai masyarakat majemuk atau pluralis. Indonesia terbentuk dari 500 etnik. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Yang berbicara dengan 600 jenis bahasa. Berarti bisa digolongkan ya, rakyat Indonesia dari berbagai suku atau etnis adalah orang-orang yang cerdas dan bisa menjadi penerus bangsa. Dewasa di sini berbagai kelompok etnik tersebut hidup berdampingan dengan kelompok etnik lokal lainnya, baik di kota maupun di desa. Dalam konteks ini, jalinan hubungan antar etnis semakin intensif dibandingkan dengan zaman dahulu. Selanjutnya, realitas ini rentan menimbulkan problematika akomodasi antara kelompok pendatang dan komunitas lokal. Masa depan di Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana keragaman itu bisa dikelola dengan baik, sehingga bisa menghasilkan masyarakat pluralis yang mengakui dan merayakan perbedaan. Wah, jadi di sini teman-teman sekalian, kita itu hidup di dampingan masyarakat yang berbeda-beda. Jadi di sini kita tidak boleh saling membeda-bedakan antar etnis, ras, suku, dan budaya, karena itu kita itu adalah Indonesia. Kita satu. Kita adalah satu utuh yang saling bekerja sama dan saling teguh. Hak minoritas didominasi oleh teori politik, terutama setelah bangkrutnya ideologi komunisme yang melahirkan gelombang nasionalisme etnik di Eropa Timur yang secara dramatik telah membuat proses demokratisasi. Wah, kalian pasti tahu dong, ideologi komunisme itu adalah ideologi yang sangat bertentangan dengan
ideologi Pancasila. Siapa yang tahu tentang komunisme? Ada yang tahu teman-teman? Saya yakin pasti kalian tahu. Kalian pasti sudah menonton film G30 SPKI bukan? Nah, itu adalah film kontroversial yang sebenarnya itu tidak boleh ditayangkan, tetapi sekarang sudah boleh ditayangkan. Dan itu adalah betapa kejamnya antek-antek PKI yang membantai masyarakat sendiri, orang sendiri, dan juga warga negara bangsa Indonesia. Sementara itu, kondisi multikultur sebuah negara tidak dengan serta-merta meniscayakan warganya hidup dalam tatanan multikultural. Satu negaranya hanya dapat dikatakan sebagai sebuah negara multikultur jika berbagai diversitas budaya yang eksis memiliki kesetaraan dalam arena publik. Poin multikulturalisme adalah apakah entitas yang beragam tersebut memperoleh status yang setara dalam negara, atau justru mengalami minoritasasi melalui kebijakan publik negara. Kecenderungan politisasi identitas etnik dan agama yang sekarang terjadi di beberapa daerah sampai pada level ketika kebersamaan sebagai sebuah bangsa mulai dipertaruhkan. Ini jadi dampaknya sangat bahaya teman-teman. Misalnya nih, dari dampak politisasi identitas etnik dan agama mengundang risiko dilanggarnya the lowest common denominator. Tahu nggak apa itu the lowest common denominator teman-teman? Ya, ini adalah fundament bahwa Indonesia bukan negara yang didasarkan pada satu agama tertentu. Jadi singkatnya gini, semua anak bangsa mesti menyadari bahwa negara ini adalah milik bersama dan bukan milik etnik dan agama tertentu, karena diperlakukan kebijakan publik yang bisa memayungi semua kelompok dan mewujudkan integrasi sosial. Dalam hal ini, hak-hak minoritas dan multikulturalisme dapat menjadi alternatif dan solusi bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Jadi ya teman-teman, semua itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Bagaimana kita menyikapi sikap ini? Kita di sini harus sadar bahwa negara ini adalah milik bersama, bukan milik etnik tertentu, suku tertentu, atau sebuah kelompok tertentu. Ya, kebijakan publik yang bisa melayani semua kelompok gitu. Jadi untuk teman-teman sekalian dan penonton yang telah mendengarkan podcast ini, mari kita bersatu, kita harus bersama bergotong royong untuk mewujudkan sebuah perdamaian dan juga persatuan. Karena kita adalah Pancasila. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekian yang dapat saya sampaikan di podcast The Best ini. Semoga pendengar sekalian tidak jenuh dengan podcast saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay goodbye.